Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu Feti pada mata pelajaran matematika. Masih melanjutkan materi statistika ya. Pada kesempatan kali ini kita bahas masalah ukuran letak data. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang ukuran pemusatan data. Ini kita akan menguraikan tentang ukuran penyebaran data. Kita akan belajar bersama-sama. Kalian perhatikan yang akan Ibu uraikan berikut ini. Kuartil, ya, ini lambangnya adalah Q. Nah, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ini lambangnya Q ya. Terdiri atas kuartil bawah. Nanti ini ada kuartil bawah, terus ada kuartil tengah, dan ada kuartil atas. Jadi ini ada 3. Ada kuartil bawah, bentar ini pulpennya susah, tidak bisa dipakai. Nah ini baru bisa. Ada kuartil bawah, lambangnya Q1, ada juga yang menyebutkan K1 ya. Terus ada kuartil tengah, Q2 atau K2, atau ini sama aja dengan median. Terus ada kuartil atas. Berarti kuartil atas itu sama aja dengan Q3 atau K3 ya. Jadi ada 3 untuk kuartil. Untuk menentukan kuartil nanti dibedakan dari data tunggal ya. Terus ada data berbobot dan data kelompok. Ini yang pertama data tunggal dulu ya. Kita bahas yang data tunggal dulu. Ya, langkah yang pertama ini sama dengan mencari median ya. Langkah yang pertama untuk menentukan data tunggal pada kuartil, kalian cari letak kuartil dulu ya, letak kuartilnya. Setelah cari letak kuartilnya, nanti baru kalian cari cari kuartilnya. Kuartil keberapa? Kuartil ke I, bisa ke 1, bisa ke 2, bisa ke 3 ya. Terus jika ditanyakan jangkauan semi interkuartil, maka kalian berarti nyari QD ya, QD atau SK ya, nama lainnya juga SK juga bisa. Jangkauan semi interkuartil. Lambangnya GD sama dengan setengah dari jangkauan kuartil. Berarti setengah dari Q3 min Q1. Jangkauan ring itu kan data tertinggi dikurangi data terendah gitu ya. Ya, akan langsung kita bahas contohnya. Nih ya, suruh menentukan nilai kuartil 1, kuartil 2, dan simpangan kuartil dari data 1, 6, 9, 3, 5, 8, 10, 4, 6, 8, 11. Ini kalian akan menentukan kuartilnya. Nah, caranya seperti ini. Ini akan Ibu buat di lembar kerja ya. Bentar, tunggu dulu. Yang statistika ini. Statistika. Nah, ini ya. Ya, kita buat di sini. Bagaimana menentukan kuartil data tunggal? Ya, ini ada data ya, 1693 dan seterusnya. Ini datanya kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ini N-nya 11.
Ada 11 data. Langkah yang pertama, datanya kalian urutkan. Ya, ini udah diurutkan ya. Dari 1, 3, terus 4, 5, 6-nya ada 2, 8-nya ada 2, terus ada 9, ada 10, ada 11. Nah, kalau sudah mengurutkan data, kalau kalian menentukan kuartil pertama, yang pertama kalian tentukan letak K1 dulu ya, letak K1 dulu, letaknya dulu. Rumusnya I kali N plus 1 per 4. I-nya ini kan 1 karena K1. 1 kali N-nya 11 tambah 1 bagi 4. Berarti 11 tambah 1, 12 bagi 4, 3. Artinya, K1 itu adalah terletak pada data ketiga. Tinggal diurutkan. Yang data ketiga ini berapa? 4 ini ya. Ini adalah K1. Nah, K1-nya ketemu 4. Kalau kalian nyari K2, kalau nyari K2 gampang, tinggal diurutkan ini ya. Tinggal dicoret aja, coret pinggir, nanti ketemu tengahnya. Yang kedua, yang ketiga dicoret, yang keempat dicoret, yang kelima dicoret. Ini K2. Jadi untuk K2 langsung 6 bisa ditentukan. Pakai cara ini juga boleh. Kalau pakai cara ini gimana? Nah, kalian tentukan letak K2 kayak gitu. Berarti 2 kali N-nya 11 tambah 1 per 4 gitu kan. Ini coret-coret, kan setengah ini ya. Berarti 12 bagi 2, 6. K2 itu terletak pada data ke-6. Data ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini di sini 6. Sama kan? Ya. Ya, caranya pakai cara itu boleh. Nah, pakai cara yang langsung seperti ini boleh. Kalau K2 kan gampang. Hanya tinggal lihat saja yang tengah-tengah mana. Terus kalian cari K3. Langkah yang pertama sama, cari letak K3. Berarti 3 kali N plus 1, berarti 11 tambah 1 ya. Bagi 4. Berarti 3 kali 12 per 4. 12 bagi 4, coret. 3 kali 3, 9. Artinya K3 pada data ke-9. Pada data ke-9. Data ke-9 berapa? Kalian lihat pada data yang sudah diurutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 ya. 9. Nah, kita sudah menemukan K1, 4, K2-nya 6, K3-nya 9. Nah, pertanyaan berikutnya, kalian suruh menentukan simpangan kuartil. Simpangan kuartil, SK atau QD. Rumusnya setengah dikalikan selisih dari K3 dan K1. Berarti setengah kalikan 9 kurangi K1-nya 4. Berarti setengah kalikan 5 ya, yaitu 2,5. Ini adalah simpangan kuartilnya. Nah, ini untuk pembahasan contoh menentukan kuartil ya, kuartil 1, kuartil 2 maupun kuartil 3 pada data tunggal, dan juga menentukan simpangan kuartil. Kita lanjut pada materi berikutnya. Ini ya. Ini sama ya, udah ya. Ya, ini 2,5. Ya, untuk data kelompok ini data berbobotnya nggak ada. Nah, untuk data berbobot, misalnya saya buatkan langsung saja. Untuk data berbobot, di sini misalnya saya punya data berbobot apa enggak? Ini data berbobot yang ini. Nih, akan kita tentukan kuartilnya. Ini ya. Copy, kita bahas di sini. Dipaste. Dibesarkan ya. Untuk menentukan kuartil data berbobot, maka langkahnya kita tentukan FK dulu. FK kurang dari ya. Berarti 6, 16. 16 tambah 7, 23. Ini 27. Ini 29. Nah, ini FK-nya. Kalau kalian sudah menentukan FK-nya, kalian tentukan
Misalnya cari K1 berarti letak K1. Rumusnya sama dengan data tunggal. I kali N plus 1/4. I-nya berarti 1 karena K1, N-nya berarti 29, jumlah frekuensi ya, ditambah 1 bagi 4, berarti 30 bagi 4. 30 bagi 4 itu 7, sisanya 2, berarti 2/4 atau 7,5. 7,5 ya. Artinya, letak K1 7,5, berarti K1 sama dengan data ke-7 ditambah setengah. 7,5 itu kan antara 7 sama 8 kan ya. Berarti setengah ditambah, ini selisihnya data ke-7 dikurangi data ke-8 kurangi data ke-7. Berarti ini data ke-8 kurangi data ke-7. Kayak gini. Tinggal dicari data ke-7 di FK. 7 di FK tentunya di sini kan ya. 16 ini berarti artinya dia 7 sampai 16. Data ke-7 datanya berapa? 50. Berarti ini 50. Ditambah dengan setengah data ke-8. Data ke-8 kan di sini juga. Ya, data ke-8 juga 50. Kurangi data ke-7 tadi 50 ya. Berarti 50 ditambah setengah kali 50 kurangi 50 kan 0. Nah, ini dikerjakan dulu ya. Perkaliannya dikerjakan dulu. Setengah kali 0, 0. Berarti 0 tambah 50, 50. Ya, ketemunya 50 K1. Paham ya? Nah, kita lanjut untuk menentukan K2. Berarti kita tentukan letak K2. Letak K2. Berarti 2 kali N plus 1, berarti 29 plus 1/4. Berarti 2 kali 30/4. Coret-coret, sini 2, 30 bagi 2, 15. Artinya K2 itu pada data ke-15. Data ke-15 mana? 15 di sini ya. Nah, 15 di sini. Datanya berapa? 50. Berarti artinya K2 itu sama dengan 50. Nah, paham ya? Terus kita tentukan K3. Maka kalian menentukan letak K3. Letak K3. Caranya sama. I-nya 3 kali N plus 1, 29 plus 1 bagi 4. Berarti 3 kali 30 bagi 4. 90 bagi 4. Ya, 90 dibagi 4 berarti 2 kan 80. 2 8 masih 10, 2 lagi 8, 2 lagi 2/4, berarti 22,5 ya, atau 22,5 sama saja. Artinya K3 itu pada data ke-22, ditambah, ini setengahnya, ini ditulis setengahnya, setengah kali, nah 22,5 itu kan antara 22 dan 23. Nah, berarti selisih antara data 23 kurangi 22. Selisih data 23 kurangi 22. Data 22. Nah, data 22 kalian lihat pada tabel tadi. 22 itu di mana? 22 di sini ya. 22 di sini, 23 juga di sini. Berarti datanya 60. Datanya 60. 22 60 ditambah setengah, 23 tadi juga 60, kurangi 60. Berarti 60 ditambah setengah kali 0. Setengah kali 0 kan 0, 0 tambah 60, 60. Berarti K3 60. Terus tinggal kalian menentukan KD atau SK, simpangan kuartil. Berarti setengah kali K3 min K2, K1. Berarti setengah kali 60 dikurangi K1-nya 50. Setengah kali 10 ya, setengah kali 10 itu 5. Nah,
Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan diulang-ulang videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.